Jumpa lagi bersama saya Siti Belan dan rekan Doni Fernandes yang menjadi kameramen. Saat ini saya bersama rekan Doni berada di Aula Setda Kabupaten Flores Timur, di mana hari ini Senin 21 Juli 2025 akan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana hari ini Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan 80.000 kelembagaan koperasi desa kelurahan merah putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan untuk masing-masing wilayah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten akan mengikuti peluncuran kelembagaan ini secara serentak melalui Zoom meeting yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk wilayah Kabupaten Flores Timur, peluncuran ini akan disaksikan dan diikuti secara langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur beserta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Flores Timur di Aula Setda Kabupaten Flores Timur. Untuk itu kami mengajak buat kita semua boleh menyaksikan secara langsung pada channel ini. Terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir. Kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, beserta tamu undangan yang kami hormati, yang hadir secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Kami ucapkan selamat datang di acara peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan doa bersama
yang akan dipimpin oleh Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita tidak boleh klaim kebenaran tunggal, seolah-olah rahmat Allah itu hanya untuk Gerindra saja umpama. Itu tidak hanya untuk partai koalisi, tapi juga untuk teman-teman koalisi berat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah cara Presiden mempersatukan bangsa Indonesia dengan meluncing Koperasi Merah Putih untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul untuk meresmikan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk ikhtiar kami membangun ekonomi yang adil, mandiri dan penuh takafulina wa sababan liridhaka wa maghfiratika. Ya Allah, jadikan koperasi ini sebagai jalan tumbuhnya kebaikan dan keberkahan, sebagai sarana tolong-menolong, saling mendukung dan memperkuat persatuan di antara kami. Allahumma barik fi arzaqina wa fi a'malina wa jani, dan jauhkan kami dari riba, kezaliman dan pengkhianatan. Ya Allah yang Maha mengetahui, karuniakan kepada para ibadika sholihin alladzina ya'maluna lil akhirati wad dunya. Ya Allah, jadikan Koperasi Merah Putih ini sebagai tonggak kemandirian ekonomi umat, sebagai pilar kekuatan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Satukan hati kami dalam cinta tanah air dan iman kepadamu, ya Allah. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dan yang kami banggakan dan kami muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purniawan Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati para Wakil Ketua MPR yang hadir, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani beserta jajaran, Ketua DPD RI Bapak Sultan Najamuddin beserta jajaran, Bapak Ibu para Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan Kabinet Merah Putih yang saya hormati, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Ketua Komisi 4 Ibu Titi Soeharto yang saya hormati, Jaksa Agung Republik Indonesia, terima kasih Pak Jaksa Agung sudah hadir, pimpinan Danantara, pimpinan Dewan Koperasi Indonesia, ada Pak Bambang ini diri, ada yang saya kayaknya pernah kenal juga Pak Presiden, Putri Zulkifli Hasan, kayaknya pernah kenal Pak saya Pak. Chairman City Corp Pak Hairul Tanjung, Bapak Gubernur Jawa Tengah yang bekerja keras siang dan malam, Pak Presiden terima kasih, bersama Bupati Klaten, para gubernur, para bupati, wali kota seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini secara daring. Kami laporkan Bapak Presiden ada 38 gubernur, 514 bupati, wali kota mengikuti acara kita secara daring. Tiap bupati dan wali kota bergabung di situ, ada kades, kalau di wali kota lurah, BPD dan pendamping desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa dan badan permuasaratan desa se-Jawa Tengah yang hadir, terima kasih sabar menanti kehadiran Bapak Presiden. Bapak Ibu Ketua serta pengurus koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia yang bergabung di sini maupun secara daring, rekan-rekan media hadirin yang berbahagia.
Bapak Presiden, izinkan kami atas nama Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih menyampaikan laporan pelaksana inisiatif besar yang Bapak Presiden gagas dan pimpin, yaitu pembentukan 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Alhamdulillah Bapak Presiden, hari ini secara hukum sudah terbentuk sebanyak 80.081 koperasi. Alhamdulillah, hari ini Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara, membuat sejarah baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Kita tidak hanya memperingati Hari Koperasi Nasional yang ke-78 bersama Dekopin, tetapi hari ini kita melahirkan wajah baru koperasi Indonesia, koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Peluncuran kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi tonggak awal dalam gerakan baru koperasi Indonesia yang modern, efektif, digital. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Bapak Presiden telah memberikan arahan yang tegas kepada kami. Kita tidak boleh bergantung kepada impor pangan. Kita harus berdaulat. Kita harus swasembada pangan, air, dan energi. Berkali-kali beliau sampaikan. Dan yang paling penting, kita harus memberdayakan petani kita sendiri, berdikari, melalui sistem yang adil dan berkelanjutan. Arahan Bapak telah diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan di bidang pangan, termasuk penguatan ekosistem pertanian berbasis desa melalui koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat. Inilah semangat yang mendasari terbentuknya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi yang tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir, pemberdayaan, sekali lagi pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, ekonomi kerakyatan yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kami muliakan, kami menyadari dalam membangun kedaulatan ekonomi desa, kita tidak memilih cara yang mudah, karena berkali-kali koperasi dianggap oleh publik tidak berhasil. Tetapi kita memilih cara yang benar. Cara yang benar berarti memperkuat bidang usahanya terlebih dahulu atau bisnis model. Bapak Presiden membentuk satuan tugas. Ada pusat yang saya ketuanya, provinsi Pak Gubernur, kabupaten bupati, wali kota. Untuk memastikan bahwa rakyat di desa tidak berjalan sendiri, tetapi ditemani, difasilitasi, dan dipastikan keberhasilannya. Sebagai arahan Bapak Presiden, satuan tugas mendampingi koperasi agar dapat menjalankan usaha sekurang-kurangnya gerai sembako untuk memangkas rantai pasok yang panjang, outlet LPG 3 kilo atau gas melon. Terima kasih Pak Bahlil sudah merubah permen SDM Pak. Terima kasih Pak Bahlil. Klinik dan apotek desa, gudang atau ada cold storage atau pengering padi atau jagung, simpan pinjam yang aman dan terintegrasi dengan Hibbara, sarana logistik desa yang nanti Bapak akan resmikan agar hijau semua ada Pak. Agen pupuk, pembayaran listrik Pak nanti bisa di Kopdes. DPR mengatakan setiap orang bayar di sini nanti kita akan dapat 1.000 sampai 2.000. Belum nanti ada agen Briling, agen Benilink, ada agen Mandiri Link. Setiap transaksi seluruh desa tidak perlu jauh-jauh, cukup ke Kopdes. Nanti Kopdes dapat komisi dan usaha
sesuai potensi desa kelurahan masing-masing. Bapak Presiden yang kami hormati, tamu undangan yang kami muliakan, kami memulai dengan memanfaatkan aset yang sudah ada, seperti balai desa, gedung sekolah yang tidak terpakai setiap desa, aset pemerintah lainnya, dan semua potensi lokal yang selama ini tersebar, kita integrasikan dan kita gerakkan bersama-sama. Dengan pendekatan ini, alhamdulillah Bapak Presiden, dalam waktu kurang dari 2 bulan, telah terbentuk lebih dari 80.081 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara sah, secara hukum, dan 108 diantaranya siap beroperasi. Nanti mereka ingin berdialog dengan Bapak. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahan dan keberpihakan yang nyata pada rakyat. Pak Presiden, kami bangga mendapat tugas ini. Sungguh Pak, pembantu Bapak semua bekerja keras. Saya mengkoordinir saja. Menteri-menteri di sini Pak, mohon maaf kalau tempat duduknya nggak dapat depan semua. Tapi yang bekerja pembantu menteri semua Bapak. Menteri Keuangan, ya kalau depan sudah otomatis. Menteri BUMN, Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri semua Bapak. Ini harus saya sebut Pak, karena ini baru awal. Nanti kalau nggak disebut besok agak kurang semangat, jadi mesti saya sebut semua. Jadi tepuk tangan untuk pembantu-pembantu presiden yang telah bekerja keras. Terima kasih, saudara-saudara. Kementerian Dalam Negeri saya sebut lagi Bapak. Ini Pak Dito juga 3 hari rapat terus Pak. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sekretaris Negara, Pak Pras juga terus-terusan. Terima kasih, nggak kelihatan, mohon maaf. Menteri Hukum Bapak, Menteri Hukum menyediakan channel tersendiri. Menteri Keuangan, tinggal kita tunggu Permenkeu-nya itu. Kementerian Kesehatan Pak, membantu pustu atau puskesmas atau apotek atau klinik. Menteri Sosial, Kementerian Komunikasi Digital. Izin Bapak saya sebut semua Bapak, biar semangat Bapak. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian BUMN, terima kasih banyak. Karena ini semua hampir dukungan dari Kementerian BUMN. Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, BPKP, Pak Teh, terima kasih banyak. Dikawal Pak, takut nanti diperasa kita. TNI Polri, terima kasih juga kami sampaikan kepada Danantara. Himbara Bapak membantu banyak, kemudian juga BUM Pangan juga membantu banyak. Jajaran direksi Himbara, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah, Bulog, Ediput, Agraria dan semuanya termasuk PTPN. Dan terima kasih Pak Joa. Bapak ini yang bangun Pak Joa Pak. Beliau bangun di sini satu, Bapak membangun satu lagi ada di NTT. Ini sangat ideal Bapak. Jadi kalau kita tidak ada sekolah atau tidak ada balai desa, kita harus bangun baru. Ini modalnya sangat ideal dan sempurna. Telkom, Kimia Farma, Bio Farma, Pertamina, Pos Indonesia, PTPN, Pupuk Indonesia, Agraras Pangan, ID Food, Bulog, Bank Jawa Tengah. Terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota, selaku Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten Kota, camat, kepala desa, lurah. Karena ini kerjaan besar Bapak Presiden, izin sekali lagi kami sebut mereka. Terima kasih kepada, tadi sudah saya sebut, PT Agrinas Pangan Nusantara, Pak Joa Mota yang telah membangun ini. Terima kasih kepada teman-teman Dekopin yang hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh 8.563 kepala desa atau lurah serta badan permusyawaratan desa se-Jawa Tengah yang hadir di sini menyambut kedatangan Bapak Presiden. Terima kasih banyak. Peranan Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih perlu saya sebutkan satu persatu di hadapan Bapak, karena sekali lagi Pak, ini kerja besar, kerja seluruh teman-teman tadi. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa ini hanya baru langkah awal Bapak, baru 108 yang sudah operasi Bapak.
Target kita selanjutnya adalah memastikan selama 3 bulan ke depan seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di desa dan kelurahan masing-masing. Kami percaya dalam 3 hingga 4 tahun ke depan, bersama program unggulan Bapak Presiden lainnya, akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di desa. Akan muncul unit-unit usaha produktif rakyat, sehingga kualitas hidup potensi warga desa akan berkembang jauh lebih cepat. Target sudah kami lampaui Pak Presiden. Terima kasih para wamen, terutama Pak Ferry. Mana Pak Ferry ya? Pak Ferry, terima kasih Pak ya, dan pamenan semua. Gerakan ini sudah dimulai dari bawah, bukan akan berjalan, tapi sudah berjalan. Dengan ini kami pastikan 80.081 kelembagaan koperasi berdiri tegak, 108 mock-up koperasi percontohan siap menampilkan wajah koperasi hari ini dan masa depan, dan 1 juta pengelola siap mendampingi rakyat desa bangun koperasi desa Indonesia Jaya. Selanjutnya kami mohon arahan sekaligus perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Untuk melakukan prosesi penyerahan dan dipersilahkan untuk menunjukkan kepada rekan-rekan media. Selanjutnya Menteri Pertahanan Bapak Syafri Syamsuddin dan Menteri Koperasi Bapak Budi Aris Setiadi untuk melakukan penyerahan secara simbolis hibah obat-obatan dari Kementerian Pertahanan kepada Kementerian Koperasi. Kami persilakan untuk melakukan prosesi penyerahan hibah 3 jenis obat asam mefenama, paracetamol yang merupakan analgesik, dan cefadroxil monohidrat yang merupakan antibiotik. Kami persilakan juga untuk menunjukkan kepada rekan-rekan media. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video landscape Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Mayoritas warga kami itu kan petani. Nah, petani yang dibutuhkan apa? 1, pasti pupuk. 2, air. Dan harga pasar waktu panen. Puskesmas itu lumayan jauh dengan kita. Di wilayah kita Taman Martani ini baru ada 2 apotek. Kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar, keyakinan kami. Ketika layanan itu didekatkan dengan masyarakat, termasuk salah satunya kesehatan. Ketika klinik ini nanti bisa berkembang, bisa menjadikan profit secara umum di koperasi, itu akan berdampak banget untuk warga masyarakat di sekitar.
selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Dibentuknya koperasi merah putih ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto untuk koperasi hadir di tengah masyarakat. Kami sangat antusias dan sangat mendukung program dari Pak Prabowo ini. Hadirin yang kami hormati, persiapan penyerahan surat keputusan Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada para Ketua Koperasi Desa Merah Putih kami harap ke atas panggung. Penyerahan surat keputusan Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan Ketua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Penyerahan kepada Bapak Bambang Gunarsa, Ketua KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten. Bapak Jamaluddin Adi Wijaya, Ketua KDMP Sumbung Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya Ibu Parni, Ketua KDMP Desa Tambak, Karangdowo, Klaten. Bapak Sumanto, Ketua KKMP Banyuanyar Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ibu Rizka, Ketua KDMP Desa Ceper, Klaten. Perwakilan penerima mohon kembali ke tempat. Kini mari kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi menekan tombol sirena sebagai tanda peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, hadir Ketua DPR RI, Saudari Puan Maharani, hadir Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, hadir Wakil Ketua MPR RI, Saudara Bambang Buryanto. Kalau Pacul itu panggilan sehari-hari. Korea, bukan? Enggak. Ada lagi istilah Korea. Ketua Komisi 1 DPR RI, Saudara Utut Adianto. Ketua Komisi 4 DPR RI, Saudari Titi Soeharto.
Topangan sebagai Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih, Saudara Zulkifli Hasan. Menteri Koperasi, Saudara Budi Ari Setiadi dan seluruh tim yang bertugas. Para menteri, wakil menteri, para kepala badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, serta para pejabat Kabinet Merah Putih yang hadir. Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, beserta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah yang hadir. Saya lihat tadi Panglima di Ponorogo hadir, Kapolda, para pejabat sekalian yang saya hormati. Bupati Klaten, Saudara Hamenang Wajar Ismoyo. Terima kasih. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Pusat, Saudara Bambang Haryadi. Para kepala daerah, wali kota dan bupati yang hadir secara langsung maupun melalui video conference yang saya hormati dan yang saya banggakan. Terima kasih kalian saudaraku. Para kepala desa dan lurah seluruh provinsi Jawa Tengah yang hadir. Terima kasih. Tadi panjang sekali deretan kepala desa dan lurah. Naik mobil aja berapa menit. Terima kasih. Luar biasa kehadiran saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers media yang turut hadir dalam peluncuran 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita dan kepada bangsa kita, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam acara yang sangat baik ini, yang bersejarah ini, di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Saya minta maaf ya, ini maaf. Banyak tokoh yang saya belum sapa. Kelewatan dari menteri-menteri sudah ya. Banyak sekali nama-namanya, tapi saya lihat masih banyak tokoh seperti Pak Khairul Tanjung hadir di sini. Mantan Menko, ya, salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia, ini kehormatan besar. Juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, Apkasi Saudara Bursa Zarnubi Jabatan. Yang juga Bupati ya, Pagar Alam.
lahan. Di sini hadir juga dirut-dirut penting, dirut PT Pertamina, ada dirutnya hadir, Pak Simon Mandiri, ya. Dirut Kimia Farma, Saudara Jagat Prakasa, Dwi Alam, dirut PT Telkomsel Indonesia, Ibu Dian Siswarini, dirut PT Pos Indonesia, Saudara Endi Abdurrahman, PT Perkebunan Nusantara 3, Saudara Denaldi Polino Mauna, dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Saudara Mota. Ada di mana? Oh, ada. Ini sekalian absen. Himbara, dirut PT Mandiri, PT BNI, BRI, Bank Syariah, siapa lagi? Ketua Umum Kadin, BNI sudah tadi. Baik, saudara, minta maaf tadi lompat. Jadi saudara-saudara, hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT, ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kalau saya sebut gotong royong, yang paling keras tepuk tangan kawan-kawan PDIP. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia. Jadi saudara-saudara, kita sudah mengerti konsep itu. Dan kita telah berusaha membangun sudah puluhan tahun, mungkin sudah mendekati ratusan tahun. Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Gerakan-gerakan seperti ini tidak disukai oleh kapitalis besar.
pemodal besar tidak suka. Jadi dalam pengertian mereka, tidak semua tentunya ya, bahwa dianggap bisa saingan. Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah. Karena itu koperasi sebagai alatnya pihak yang lemah yang merubah kelemahan menjadi kekuatan selalu dianggap sarana untuk berdaulat, sarana untuk kemerdekaan yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian, saya ingin ingatkan, kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR, MPR dan sebagainya. Iya, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk kenegaraan, DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar, kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Saudara-saudara, karena itu pendiri-pendiri bangsa kita, perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan, dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi. Mereka membentuk dari bawah ada serikat-serikat dagang. Jadi saudara, masalah yang kita hadapi beberapa saat yang lalu adalah masalah klasik. Karena saya dari sejak tahun 2004 saya menjadi ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, berjuang bersama KTNA. Saya pun pembina KTNA. Masalahnya adalah klasik. Sering kita mendengar laporan, Pak, saya di desa saya barusan panen mangga yang terbaik di Indonesia. Tapi 4-5 hari tidak ada truk, tidak ada yang bisa mengangkut. Akhirnya mangga yang terbaik busuk. Ini sudah puluhan tahun. Kemudian kita hadapi macam-macam kendala, macam-macam permainan. Pupuk yang disubsidi oleh rakyat untuk petani jatuh dari dulu. Kenapa? Karena para petani kita, mereka uangnya sangat sedikit. Nunggu panen, anaknya harus sekolah. Yang bayarnya adalah per hari bunganya. Baru saja kita mengikuti secara langsung peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih secara serentak yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kiranya hari ini menjadi tonggak sejarah bagi dunia perkoperasian Indonesia. Dan harapan kita semua adalah koperasi merah putih Indonesia ini akan menjadi tonggak sejarah sekaligus membantu perekonomian bangsa Indonesia. Saya Sevi Belang bersama rekan Doni Fernandes
Terima kasih Anda telah bersama kami. Kami melaporkan untuk Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.